HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Hanya pada sang yang weda ku bertanya, hanya pada sloka weda ku menyapa. Di manakah tangga utama ke surga? Jalan manakah menuju jagat kita? Di manakah jalan yang terindah, kawan, untuk berteduh di rumah Jagadita? Kemanakah langkah, di manakah? Pemirsa HiTV Channel 3, Novi Orti, mogi-mogi staf becek dalam karunia yang widih. Beberapa menit ke depan, hari-hari Anda akan kami warnai dengan TOS, tayangan on the spot berupa tontonan berisi tatanan memberi tuntunan untuk meningkatkan kualitas rada bakti kita. Karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Senang sekali saya Ami Laksani akan mengantarkan beberapa sajian sosialisasi 8 tahun Wartam, high schooling, dan suguhan menarik lainnya. Selamat menikmati. Kemanakah langkah, di manakah jalan? Hanya satu lewat lorong swastika. Selara Satyam Siwam Sundara, Media Trisulatama. Untuk lomba coloring disediakan media Pantrawartam Sekarpena ukuran A3 untuk diwarnai dan diikutkan lomba. Sudah sewindu wartam membuka mata menatap mata. Jika Anda tertarik pada sajak atau puisi, terutama puisi Hindu, dan jika puisi Anda sudah 10 baris dengan tema-tema Hindu, segera ikutkan dalam lomba puisi Hindu 8 tahun Wartam. Media Trisulatama, Selara Satyam Siwam Sundara. Bagi adik-adik Swindu, siswa-siswi Hindu yang menyukai tantangan kuis, apalagi untuk mengasah motorik, afektif, dan kognitif, daftarkan diri Anda untuk mewakili sekolah, masing-masing 2 orang untuk setiap regu. Pendaftaran dibuka mulai 10 April 2022 melalui email wartamu@yahoo.co.id. Dalam jendela Hindu dan sujatine ajaran sastra agama Hindu Dharma dikeloptah Pancasrada anggen margi sareng sami melaksana anggen titing mulati Jagadita. Jika Anda suka bersenandung, suka menyanyi, terutama menyanyikan lagu rohani, hobi Anda bergayung sambut. Karena Wartam juga mengadakan lomba menyanyikan lagu Kidung Hinduni yang diambil dari kanal YouTube Kidung Hinduni dengan kategori menyanyikan 1 lagu wajib dan 1 lagu pilihan. Kirimkan rekaman video menyanyi terbaik Anda ke email wartamu@yahoo.co.id atau datang langsung ke redaksi Wartam Jalan Nangka Selatan nomor 29A, Denpasar. Marilah belajar manifestasi Tuhan, menjaga alam raya dalam penghider buana. Ayo sobat, sukseskan lombanya dan jangan lewatkan kesempatan untuk mengasah pengetahuan Hindu Dharma. Ikuti lombanya, disediakan masing-masing 3 pemenang di setiap kategori. Plus piagam penghargaan, tabungan beasiswa, dan ceramah menarik dari Wartam. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Inilah mani kata-kata. Bukan apa yang Anda impikan,
bukan pula apa yang Anda pikirkan, dan bukan pula apa yang Anda katakan. Tetapi yang terpenting adalah apa yang Anda lakukan atas impian. Pikiran dan ucapan Anda itu tentang Hindu Dharma. Saya, Ide Pandita Agung Putranata Siliwangi Manuabe, untuk Hindu Dharma bercahaya. High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah media yang sangat sederhana, sekolah rumah dari Rumah Hindu Dharma. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Lagi ngapain nih? Wayang. Oh, gimana wayang? Wayangnya ditaruh dulu yuk. Kita dengar cerita aja gimana? Ayo, ayo. Oke. Kalian tahu burung kasuari nggak? Tahu. Gimana tuh burungnya? Tapi sebelum lanjut, kita sapa teman-teman Swidu dulu yuk. Yuk. Hai teman-teman, kita jumpa lagi dalam High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma bersama saya Widi Puspitarani, Sakraditya, dan Tika Ananda. kita akan mendengarkan cerita Kasuari Sombong dari buku 99 Satwa Hinduni. Seperti apa keseruan dari cerita ini? Kita ikuti setelah yang satu ini. Kalian tahu nggak burung kasuari ini burung yang mampu untuk terbang tinggi dan suka nyembunyiin buah-buahan sampai akhirnya burung-burung yang lain itu tuh kelaparan karena nggak bisa makan buah-buahan. Bagus banget. Rakus banget nih si kasuari ini. Nah terus akhirnya burung-burung ini berpikir gimana ya cara kita menghentikan pergerakan burung kasuari agar kita tidak kelaparan lagi. Akhirnya burung-burung ini itu buat deh suatu rencana. Mereka akan mengadakan lomba terbang. Jadi siapa yang nanti kalah bakal dijauhin sama teman-temannya dan bakal diejek-ejek terus gitu. Sampai akhirnya tibalah saat yang ditunggu-tunggu, perlombaan terbang. Si burung kasuari ini pikir, siapa ya lawan terbangku? Akhirnya dia ketemu nih sama burung dara. Oh, cuman burung dara lomba terbangku. Burung kasuari ini udah kepedean, gue pasti menang gitu. Tapi burung dara itu juga nggak patah semangat, dia terus berjuang supaya dia bisa menang melawan burung kasuari. Iya, dia terus semangat untuk bisa memenangkan perlombaan ini. Sampai di tengah perjalanan, kertek, sayapnya burung dara dipatahin sama kasuari. Tapi burung dara itu nggak patah semangat, dia tetap terbang dengan satu sayapnya. Dan burung dara itu juga nggak tinggal diam, dia juga balas perbuatan burung kasuari. Dia juga patahin sayapnya si burung kasuari. Sampai akhirnya burung kasuari itu kelelahan dan nggak bisa lagi melanjutkan perlombaannya karena burung dara itu tahu bahwa burung kasuari itu tidak mampu terbang hanya dengan satu sayap. Gitu, Tika. Berarti Dara ada pemenangnya. Iya, burung dara lah pemenangnya karena burung kasuari udah kelelahan duluan di pertengahan jalan karena nggak bisa terbang dengan satu sayap. Benar, kita tidak boleh sombong dan selalu rendah hati. Oke. Nah, jadi teman-teman Swindu, inilah cerita Kasuari Sombong yang bisa kita ambil pesannya untuk selalu rendah hati dan tidak boleh sombong. Sampai jumpa dalam tutur sebelum tidur berikutnya dengan tokoh dan cerita yang lainnya. Tetap semangat dan menjadi yang terbaik dalam keluarga. Salam damai, Channel 3. Berikutnya kita nikmati suguhan hangat secangkir ngopi, ngobrol inspiratif. Mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda. Berbagai tokoh inspiratif hadir tak sekedar basa-basi, tapi mencari solusi sehangat ngopi.
Pemirsa HiTV Channel 3 dimanapun Anda membuka gawai, Napi Orti, Dumogis, Tata Becek dalam karunia yang widi. Berjumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif Bedah Kolom, Majalah Wartam. Hari ini sangat spesial karena kita kedatangan tamu, seorang kolumnis Wartam, Prof. Ketut Sude, yang akan mengulas tulisannya di Wartam edisi 86 dengan banner Dwi Datu Sang Ibu Kota Baru. Nah pemirsa, kalau seandainya kita buka setiap halaman nih, kita akan menemukan rubrik pendidikan di halaman 7 dengan judul titik nol pendidikan daring. Nah, seperti apa titik nol pendidikan daring? Pemirsa, jangan kemana-mana, mari kita konfirmasi jawabannya bersama Prof. Ketut Sude setelah pariwara yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma, menghadirkan pustaka utama untuk melengkapi koleksi perpustakaan keluarga Anda. Pemirsa HiTV Channel 3 masih di studio Wartam ditemani Kopi Esko, Exploring, Sharing, dan Coaching bersama Prof. Ketut Sude. Napi Orti, Prof. Cek. Sehat selalu ya Prof ya. Sehat. Nah belum lama ini tanggal 14 Maret sudah terjadi prosesi peristiwa sejarah ya bisa kita sebut ya. Itu adalah prosesi Kendi Nusantara yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Kalimantan Timur. Nah berkaitan dengan titik nol di sana, bagaimana dengan pendidikan Prof? Baik, terima kasih. Sebenarnya yang dimaksud dengan titik nol dalam konteks pelaksanaan pendidikan ini kan bermula dari awal ya. Misalnya begini, selama pandemi COVID ini merebak, itu kita kan dihadapkan pada sebuah dilema yang luar biasa dalam konteks pendidikan. Oleh karena itu seakan pendidikan itu mulai dari awal. Kenapa? Karena sistem pembelajaran yang sebelumnya itu dilakukan melalui sistem offline, tatap muka, tiba-tiba karena terjadi pandemi COVID-19 sejak awal 2020, maka tiba-tiba sistem offline itu diganti dengan online. Sistem tatap muka diganti dengan sistem belajar secara daring. Disinilah letak makna dari titik nol dalam konteks pembelajaran secara daring. Artinya apa? Artinya pembelajaran dengan sistem daring itu baru dimulai sejak awal Februari 2020. Itu pun karena musibah pandemi COVID. Berarti titik nol yang Prof maksud ini apakah bisa disebut di masa krisis atau kita mungkin sebutnya puncak masalah atau mungkin jalan tengah atau bisa juga disebut sebagai langkah awal Prof pendidikan di dunia daring ini? Ya, berkaitan dengan titik nol pembelajaran daring itu saya kira lebih dekat dengan istilah titik awal. Titik awal. Karena di titik itulah kita baru memulai belajar secara daring. Yang notabene sebelumnya sedang dilaksanakan melalui tatap muka. Lalu apa nih yang menjadi dasar-dasar atau paling tidak memegang peranan penting pada saat mulainya pendidikan daring ini disetarakan atau diberlakukan di berbagai daerah khususnya di Bali, Prof? Begini, sebenarnya yang menjadi poin penting dari pelaksanaan sistem pembelajaran daring itu adalah kemampuan guru dan juga peserta didik di dalam mengakses berbagai perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi. Kan itu menjadi titik poinnya. Kenapa? Karena di dalam proses pembelajaran daring ini kan melibatkan seperangkat teknologi. Ketika guru misalnya, siswa misalnya tidak memahami teknologi informasi, saya kira itu menjadi persoalan tersendiri dari pelaksanaan pendidikan daring. Pemirsa HiTV Channel 3 masih di studio Wartam ditemani Prof. Ketut Sude. Nah, kita lanjut lagi nih Prof. Apa nih yang menjadi faktor-faktor pendukung ya, paling tidak menjadi dasar awal dari pendidikan daring itu diberlakukan berbagai daerah Prof? Ya, pertama sebenarnya yang menjadi titik poin dari pelaksanaan pendidikan daring kan merebaknya pandemi COVID-19 kan gitu ya. Yang kedua, dalam proses pembelajaran dengan sistem daring tentu diperlukan seperangkat teknologi untuk mendukung proses pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh. Nah, oleh karena itu maka yang menjadi inti dari pelaksanaan pendidikan daring ini adalah kemampuan baik guru maupun siswa di dalam mengakses berbagai
informasi, menggunakan berbagai teknologi. Dalam hal ini adalah teknologi informasi, itu sebenarnya menjadi hal penting. Ya, itu menjadi hal penting, dan berarti titik nol pendidikan daring ini berawal dari mulainya guru atau siswa ini beradaptasi dengan teknologi, begitu Prof ya. Nah, sekarang terakhir sebagai pemungkas tanya kita nih Prof, Hindu, bagaimana pandangan Prof dari sumber-sumber ajaran Hindu mengenai proses pembelajaran daring ini Prof? Apakah salah satu bisa menjadi faktor penunjangnya juga mungkin? Sebenarnya begini, kalau dalam konteks Hindu, pembelajaran itu kan bisa berlangsung baik di keluarga, kemudian di masyarakat, di sekolah kan gitu ya. Jadi dengan sistem pembelajaran daring ini dapat dimaknai sebagai titik awal untuk sebenarnya kembali pada hal-hal yang bernuansa tradisional yang notabene selama ini kan seakan-akan hilang itu. Kenapa? Karena masyarakat sekarang banyak disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang bernuansa ekonomi, sehingga hal-hal yang bertradisi, misalnya ngumpul dengan anak, ngumpul dengan orang tua, keluarga, itu sangat-sangat jarang di era sekarang. Nah, dengan adanya imbauan dari Presiden Joko Widodo untuk belajar, beribadah dan bekerja dari rumah, ini kan seolah-olah memberikan ruang bagi masyarakat untuk kembali berkumpul dengan keluarganya. Padahal konsep Hindu itu sebenarnya kan menyeimbangkan antara kerja di luar rumah dengan bekerja di dalam rumah. Saya kira itu ya. Jadi salah satu faktor penting juga, terutama dalam pelaksanaannya Prof ya. Pemirsa Hai TV Channel 3, demikian tadi ngobrol inspiratif kita mengenai titik nol pendidikan daring bersama Prof Ketut Sude. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi pemirsa di rumah. Saya Mega Dewa dan Prof Sude pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Dari Galeri Buku Rumah Hindu Dharma Gedong 3 Wartam, kami para 3 Bali untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, Jalinan makna di balik nada. Marilah kita nyanyi bersama senandung riang, nyanyian dharma menuntun langkah kita semua menjadi arah jalan kehidupan. Hindu agamaku, yang widi Tuhanku, pustaka Weda, kitab suciku, Bhagawan Vyasa, Maharasiku, dan swastika lambang agamaku. Pancasarada dasar agamaku, Purakayangan tempat suciku, Puja Trisanya cara sembahyangku, Om Swastiastu salam panganjali. Pancasarada dasar agamaku, Purakayangan. Demikian tadi pemirsa Sundari Nada, makna di balik nada menjadi tayangan akhir kebersamaan kita. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Diah Parisia mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3 mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai Channel 3. Pancasarada